Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, terkhususnya sahabatku Ustadz Khalid Basalamah. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian malam ini kita mengkaji, kita menambahi sedikit dengan apa yang telah diungkapkan oleh sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah tentang bahwa tak ada satupun manusia yang pernah berjumpa dengan Allah. Bahkan para nabi dan para rasul pun tak ada satupun yang bisa berjumpa kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebagai kekasihnya selama ini tak pernah berjumpa juga dengan Allah. Itulah ungkapan sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah di sisi syariatnya, dan di sini kita kaji di sisi yang lainnya menurut Al-Qur'annya. Saudaraku, sahabatku, Ustadz Khalid Basalamah membahas tentang hadisnya, di sini membahas tentang Al-Qur'annya. Sadaqallahul azim. Sebelum kita membahas kajian ini, marilah kita perdengarkan apa yang telah dituturkan oleh saudara kita Ustadz Khalid Basalamah. Marilah kita perdengarkan bersama-sama. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan nggak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting.
Dalam banyak riwayat bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda waktu Mi'raj ke langit terima perintah salat sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali, bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari hadisnya, tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Akan tetapi menurut Al-Qur'annya, bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan zat yang wujud? Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Bagaimana mungkin setiap manusia bisa menyaksikan cahaya Tuhannya, sementara di dalam hati kita selama ini cahaya kemanusiaan kita lebih terang benderang daripada cahaya Sang Pencipta. Cahaya wujud manusia kita sebagai pencipta lebih terang benderang daripada cahaya wujudullah. Cahaya kekuasaan kita lebih terang benderang daripada kekuasaan Allah, seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa, tidak wujud alias gaib. Apa maknanya? Bagaimana mungkin Allah bisa tersaksikan bila manusianya masih menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang wujud di dalam hatinya, hawa nafsu sebagai Tuhannya yang hidup di dalam hatinya, hawa nafsu sebagai Tuhannya yang berkuasa di dalam hatinya daripada Sang Pencipta itu sendiri. Jadi alasannya kenapa Allah wujud, kenapa Allah gaib, kenapa Allah tak terlihat, kenapa Allah tak nyata? Apa jawabannya? Karena Fir'aunnya lebih nyata daripada Tuhannya di hatinya, karena Dajjalnya lebih nyata daripada Tuhannya di hatinya, karena Ya'juj wa Ma'jujnya lebih nyata daripada Tuhannya di hatinya, karena iblis dan setannya lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa daripada Tuhannya di hatinya. Karena Abdul Halim merasa dirinya yang bisa berapa-apa dan dirinya yang bisa bersiapa-siapa daripada Tuhannya selama ini. Karena itulah Allah selamanya gaib. Allah selamanya tak ada. Yang ada yang wujud hanyalah hawa nafsu Abdul Halim sendiri. Yang wujud, yang nyata, yang hidup hanyalah setan yang menyombongkan dirinya terhadap Adam. Setan yang merasa ada daripada tidak ada. Allah saja yang tak ada, Allah saja yang gaib. Setannya wujud, setannya nyata, setannya jelas. Siapakah dia? Hawa nafsu kita sendiri. Inilah musuh-musuh yang nyata bagi kita semua.
selagi musuh ini, selagi hawa nafsu ini, selagi setan iblis ini menjadi pemimpin-pemimpin setiap hati manusianya, maka jangan harap bisa menyaksikan Tuhannya, maka jangan harap Allah wujud. Bila Allah tak wujud, bila Allah tak jelas, bila Allah tak nyata, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan? Bila kita tidak menyaksikan Tuhan, apakah mungkin kita sudah disebut beragama? Sementara kita selama ini tidak pernah menyaksikan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang gaib? Akhirnya yang wujud inilah yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya yang wujud inilah yang mengaku-ngaku menjadi Allah selama ini, yang selama ini seringkali kita saksikan sendiri. Siapa dia? Diri kita sendirilah yang kita saksikan daripada menyaksikan Allah. Berarti selama ini kan kita nyembah Dajjal daripada menyembah Allah. Selama ini kita menjadikan iblis dan setan menjadi pemimpin daripada Allah yang kita buat sebagai imam, buat sebagai imam yang menunjuki jalan-jalan yang lurus. Jadi jawabannya begini. Bagaimana mungkin para nabi dan para rasul itu menjadi nabi dan menjadi rasul tanpa bertemu dahulu kepada Tuhannya, tanpa bertemu dulu kepada Allah? Apakah Nabi Muhammad itu akan menjadi Rasulullah, akan menjadi kekasih Allah bila tak pernah bertemu langsung dengan kekasihnya, dengan Tuhannya? Apakah dikatakan Rasulullah bila Tuhannya gaib? Coba kita angan-angan bersama, coba kita hayati bersama. Lalu bila Tuhan, lalu bila Allah gaib, tiada, lalu selama ini kita nyembah apa? Sholat kita menghadap apa? Ibadah kita menghadap apa? Ilmu kita menghadap apa? Amal-amal kita menghadap apa selama ini? Menghadapnya tak lain dan tak bukan yang menghadap Dajjal ini sendiri. Akhirnya merasa bangga dengan kehidupannya, merasa bangga dengan ilmu-ilmunya, merasa bangga dengan kepintaran-kepintarannya, merasa bangga dengan amal-amalnya, merasa bangga dengan kekayaan-kekayaannya, merasa bangga dengan kecerdasan-kecerdasannya. Kenapa? Karena yang dijadikan pemimpin di dalam hati kita, yakni inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang sangat nyata bagimu, kata Allah. Umumnya manusia, seluruh manusia bahkan mengatakan dan menyatakan bahwa setan itu gaib. Bila setan itu gaib, ya kita tidak bisa berperang, kalah terus. Bila kita kalah terus, berarti kita selama ini menjadi budak-budaknya setan.
setan. Kenapa? Karena yang jadi setan ya kita sendiri selama setan itu gaib. Kita akan jadi setan, kita akan jadi iblis, kita akan jadi dajjal, laknatullah, ketika Allahnya gaib, ketika Allahnya tidak wujud, ketika Allahnya tidak hadir di dalam hati kita. Kenapa? Karena yang selalu hadir di dalam hati kita iblis dan setan yang selalu membawa kita kepada kesesatan, menyesatkan jauh dari Allah. Bila para nabi, bila para rasul, bahkan kanjeng Nabi Muhammad tak pernah berjumpa Allah, apakah mungkin mereka dijadikan para kekasih-kekasih Allah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala